kami, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, shalom untuk kita semua. Saya mau menyambut, mungkin ada yang baru pertama kali datang ke jemaat. Ada beberapa orang yang baru pertama datang ke jemaat ini. Saya minta untuk angkat tangan di tempat saja, angkat tangan silakan. Puji Tuhan, ada beberapa saudara-saudari kita. Saya mau kasih tahu bahwa di rumah Tuhan tidak ada orang asing. Di rumah Tuhan kita semua keluarga Allah. Di rumah Tuhan kita bisa melihat saudara-saudara seiman kita dari latar belakang apapun mereka, dari suku apapun, dari bangsa apapun, kita adalah keluarga Allah. Kita disatukan bukan oleh darah manusia, tapi oleh darah Yesus. Lebih kuat daripada maut sekalipun. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau minggu lalu saya bagikan tentang bagaimana siapa yang terbesar, hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita untuk melihat bagaimana ada seseorang yang merasa tidak layak. Kalau minggu lalu murid-murid Yesus bersaing untuk menyatakan diri siapa yang paling besar di antara kami. Ya, tapi hari ini kita akan melihat siapa yang merasa tidak layak. Ya, dalam artian yang benar. Merasa tidak layak dalam artian yang benar. Ya, nanti kita belajar sama-sama. Mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Sudah sampai di situ semua? Ini yang ditulis di depan ini atau di layar ini dari TB2. Ya. Kita akan baca dengan cepat. Saudara perhatikan baik-baik, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang membangun rumah ibadat untuk kami. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Mendengar perkataan itu, Yesus heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba itu telah sehat kembali. Bapak Ibu, di dunia ini saya mau kasih tahu ada 3 model manusia di dunia ini. Ya. Kita berbahagia
pagi hari ini kita mendengar bagaimana firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk mengerti keberadaan diri kita. Ya, siapa kita gitu loh di hadapan Tuhan. Di dunia ini ada 3 model orang ya. Yang pertama itu orang-orang yang sombong. Orang-orang yang merasa dirinya itu segala-galanya. Ya. Yang kedua adalah orang yang minder. Orang yang minder itu yang merasa dirinya bukan siapa-siapa. Kalau tadi orang sombong dia merasa dirinya segala-galanya, orang minder justru sebaliknya. Dia merasa aku bukan siapa-siapa. Kesukaannya baca puisi Khairil Anwar. Aku ini kumpulan orang yang terbuang. Aku ini binatang jalang. Waduh, dari kumpulan yang terbuang. Waduh, sedih sekali itu. Halo? Minder. Merasa bukan siapa-siapa. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang menyadari bahwa dirinya berarti karena Tuhan. Yang membuatnya berarti. Dengan kata lain, kalau bukan Tuhan yang melayakkannya, sebenarnya kita tidak layak. Dan dengan menyadari bahwa Tuhanlah yang membuat hidup kita berarti, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekaligus kita tahu bagaimana harus bersyukur. Karena segala sesuatu datang dari Tuhan. Amin. Jadi kalau bicara orang yang merasa tidak layak itu berarti ada 2 ya. 2 model orang. Pertama, orang yang merasa diri tidak layak karena dikuasai oleh atau diikat oleh rasa minder tadi. Ya, dia memandang segala sesuatu tentang hidupnya itu dari sisi negatif. Tapi ada orang yang merasa dirinya tidak layak karena dikuasai ya, menyadari kemuliaan Tuhan. Dia sadar Kristuslah yang melayakkannya. Ya, kalau tadi dari sisi negatif dia memandang dirinya itu dari sisi negatif, tapi dari yang satu memandang kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadi dia merasa dirinya itu sebenarnya nggak layak untuk menerima anugerah yang sebesar itu. Tapi karena anugerah itu diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang melayakkannya. Tuhan yang memberikannya. Nah, saudara, setiap kita seharusnya memiliki perasaan tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi oleh anugerahnya, Ia melayakkan kita. Apa yang seharusnya membuat orang merasa tidak layak? Ya. Kalau saudara baca ya, tadi ayat yang tadi 1 sampai 10. Ada beberapa tokoh di situ. Yang pertama apa? Seorang perwira dan seorang hamba. Ya, coba saudara perhatikan. Dibilang di situ ayat yang kedua, ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Perhatikan. Garis bawahi, sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras, hampir mati. Pertanyaannya, dia perwira itu kalau dalam hierarkinya tentara Romawi, perwira itu dia memiliki pasukan. Betul nggak? Perwira itu memiliki jabatan. Ya. Kalau dalam hierarkinya Romawi itu, kalau perwira itu dibilang centurion. Ya. Dia menunjukkan dia mengepalai 100 orang. Ya, dalam bahasa aslinya itu. Ya, dia memiliki kedudukan dan perhatikan, ini orang juga mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi umat Tuhan. Terbukti dengan apa? Dia bangun sinagog. Dia bangun rumah ibadat untuk orang-orang Yahudi. Ya.
Berarti dia selain dia perwira, dia juga kaya. Betul nggak? Betul nggak? Kaya dia. Dia beriman kepada Tuhan yang benar, dia memiliki kasih, dan juga orang yang rendah hati. Kenapa saya bilang rendah hati? Coba dibilang, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Saya percaya hamba itu, ya ini opini saya, hamba itu orang Yahudi. Kan hamba itu sebenarnya jajahannya, betul nggak? Budaknya, betul nggak? Tapi dalam bahasa aslinya Lukas mencatat itu bukan servant, tapi doulos. Ada beda pelayan dengan hamba. Kenapa dibilang hamba? Karena ini orang, saya percaya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu di NIV itu dibilang valued highly. Orang ini, hamba ini bernilai tinggi. Kalau dalam terjemahan NASB-nya itu dikatakan highly regard. Dianggap tinggi. Ya. Kalau dalam King James itu dibilang who was dear unto him, yang disayanginya. Jadi Bapak Ibu, ini kata Yunaninya di situ entimos. Entimos itu artinya berharga dan dihormati. Ingat nggak minggu lalu kita belajar kalau mau jadi yang terbesar, hendaklah dia jadi apa? Hamba bagi semua orang. Amin. Amin. Kenapa saya bilang perwira ini rendah hati? Bayangkan, ya, bayangkan orang Romawi itu kalau memandang bangsa Yahudi itu dengan kejijikan, kesombongan, kebencian, ya, nggak bisa akur sebenarnya mereka. Ada kebencian tersendiri, pastilah, ya, yang jajah sama yang dijajah, betul nggak? Pasti ada kebencian, ya. Dan sebagai tuan, dia berhak nggak melakukan apapun terhadap hambanya? Berhak nggak? Itu kan budak kalau zaman dulu, betul nggak? Tapi dibilang perwira ini sangat menghargai dia, sangat mengasihinya, sangat menyayanginya. Ya, coba saudara, dibilang ayat yang ketiga hamba itu dibilang sakit keras kan? Dibilang sakit, betul nggak? Sakit keras dan hampir mati. Kalau dalam terjemahan lain, hamba itu kemungkinan lumpuh. Dan yang luar biasa, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Apapun masalah kita, kalau kita dengar tentang Yesus, selalu saja ada harapan. Selalu saja ada kerinduan untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Amin. Setiap kali kita mendengar tentang Yesus, percayalah sesuatu sedang terjadi. Kemarin ada seseorang yang sudah lama gak telepon saya. Dulu dia di jemaat sama-sama mahasiswa, ya, teman seangkatannya Anes dan juga Dian. Udah lama dia bilang, Bang, saya itu udah 24 tahun mengimani berdoa untuk papa saya. Sekarang papa saya sudah sama-sama saya di kota saya. Enggak di Palembang lagi. Oh, puji Tuhan, saya bilang. 24 tahun mendoakan orang tuanya supaya menerima Tuhan. Tapi selalu ditentang, selalu marah, selalu ngamuk kalau ngomong soal Yesus. Tapi kemarin dia bilang, Bang, hari ini saya mau sepakat dengan abang, kita berdoa, sepakat. Saya ingat abang dulu ajarin saya kalau mau melihat sesuatu yang besar, berdoalah sepakat dengan seseorang yang kau dapat percayai. Akhirnya kami sepakat bahwa hari Sabtu kemarin, papanya akan sekali lagi dia
beritakan Injil, dan dia layani untuk pelepasan. Karena dia tahu cerita papanya ini punya ikatan kuasa gelap dari muda. Pakai ilmu-ilmu. Jadi kita sepakat hari itu. Hari Jumat itu saya berdoa, saya bilang besok jam berapa kamu melayani dia, mau ajak gembalamu yang di sana, di kotamu. Jam 10, udah kita sepakat. Saudara, terjadi apa? Apakah papanya berhasil menerima Tuhan jam 10 itu? Enggak, ngamuk. Tambah ngamuk. Nah, dipukulnya semua itu orang. Terus dia telepon saya habis doa syafaat jam berapa ya? 11:30 ya. Bang, ngamuk papa saya bang. Gimana ini? Saya bilang kadang kala seseorang yang kau sudah doain bertahun-tahun nampaknya tidak menjadi lebih baik keadaannya. Percayalah, one step ahead. Tinggal selangkah lagi. Kalau kau nyerah, papamu akan terhilang. Tapi kalau kau akan terus bertekun, sepakat dengan saya, kita doakan terus. Ayo, persisten, kita doakan sama-sama. Tahu apa yang terjadi? 11:30 malam tadi dia telepon saya. Puji Tuhan, bang, papa saya terima Yesus. Wah, tepuk tangannya seada-adanya aja. Untuk Tuhan kok seada-adanya tepuk tangan. Untuk Tuhan loh. Itu karya Tuhan loh. Ini orang sudah sempat, sudah 24 tahun, ini kesempatan terbaik, dia sudah di kota saya, udah dia berkati, dia beliin rumah, pikirnya papanya sudah terbuka hatinya, diberitain Injil, ngamuk. Tapi saudara harus percaya, di mana ada kabar tentang kuasa Tuhan Yesus, selalu saja ada mujizat. Amin. 11:30 malam. Puji Tuhan bang, papa saya tadi terbuka untuk terima Tuhan. Hebat ya, Tuhan kita itu dahsyat ya. Jadi siapapun yang kau doakan hari-hari ini, kalau kelihatannya makin menjadi-jadi itu orang, percayalah tinggal selangkah lagi. Tinggal selangkah lagi, jangan menyerah. Pernah lihat gambar nggak orang lagi gali tambang di bawah tanah? Yang satu ketemu yang kecil, gembira dia ketemu berlian kecil, dia yang satu liatin gali, kok aku nggak ketemu ya? Udahlah, berhentilah. Padahal sedikit lagi ada berlian besar di belakang galian dia. Apa yang membedakan orang yang berhasil dalam Tuhan dengan yang gagal adalah ketekunan, persisten. Kita mau bertekun enggak? Amin. Lihat, dibilang di ayat 3, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Ya, kenapa dia nyuruh? Kenapa dia nggak langsung aja? Dia kan perwira. Kenapa? Saudara harus ngerti kenapa ini konteksnya seperti ini. Saudara harus ngerti budaya pada saat itu. Ya. Nggak bisa itu. Ada barrier itu, ada tembok itu. Dan orang perwira ini merasa tua-tua Yahudi lebih punya akses langsung sama Yesus karena sama-sama orang Yahudi. Halo? Dia merasa nggak layak untuk ketemu. Puji Tuhan, saudara dan saya tidak ada barrier lagi karena sejak Yesus disalib, tabir itu sudah terbelah. Tidak ada batasan budaya, tidak ada batasan dosa, kutuk apapun sudah terbelah. Saudara dan saya bisa langsung ketemu sama Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Bersyukur gak kita umat perjanjian baru? Ini kan karena Yesus belum disalib.
Betul kan? Ada barrier. Ada barrier yang namanya budaya, ada barrier yang namanya kedudukan. Dan waktu dia minta tua-tua ini datang, apa yang terjadi? Tuhan terkesan gak dengan cerita tua-tua ini? Oh Yesus, dia layak ditolong. Layak itu orang. Donatur besar kami dia tuh. Berapa banyak orang kalau sudah merasa dirinya berkontribusi bagi rumah Tuhan, orang-orang merasa dirinya paling layak di hadapan Tuhan. Nggak ada cerita, Yesus nggak terkesan. Biasa baik bagi Yesus. Kata orang Palembang tuh, biasa baik. Semua orang Tuhan tolong. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bagi Yesus, mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau terhina, mau orang pendosa, mau namanya orang penzina, bagi Tuhan satu jiwa berharga di mata Dia. Amin. Dia kan gak terkesan kan, biasa baik kan dia. Gak terkesan kan dia. Ayolah diajak, ayo. Tapi yang membuat orang-orang Yahudi ini, tua-tua ini merasa perwira itu layak. Itulah bedanya, layaknya manusia dengan kalau Tuhan yang melayakkan. Amin. Belum tentu di mata Tuhan orang yang kelihatannya layak, itu layak di mata Tuhan. Ingat gak doa orang Farisi dengan doa orang pendosa? Ingat? Orang Farisi doanya apa? Tuhan, aku gak lakukan ini, aku gak seperti orang itu. Betul gak? Pemungut cukai itu merasa gak layak, betul gak? Tuhan, aku orang berdosa. Ampuni aku Tuhan. Aku gak layak Tuhan. Tuhan bilang, siapa di antara dua orang itu dibenarkan? Pemungut cukai itu. Bagi Tuhan, kalau orang merasa tidak layak, oleh karena kebesaran Tuhan, oleh karena kemuliaannya, Dia yang memberikan kelayakan. Tapi bagi orang yang sombong, orang yang berdoa seolah-olah dia layak, seolah-olah dia berkontribusi bagi Tuhan, ingat, hati-hati, Tuhan bisa tolak orang-orang seperti itu. Amin? Ada amin? Ya, hati-hati saudara. Ya. Coba ayat selanjutnya dikatakan apa di situ? Jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu ya, dia mengirim tua-tua itu, pertama saya percaya itu semua karena kasihnya terhadap hambanya, ya. Saya percaya dia lakukan itu. Bayangkan, ya, bagaimana sikap saudara terhadap pembantu saudara kalau mereka sakit? Apakah saudara berdoa untuk kesembuhannya? Atau saudara nggak peduli? Amsal 12 ayat 10 bunyinya apa? Amsal 12 ayat 10 bunyinya apa? Apa bunyinya? Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Bayangkan, renungkan ya. Orang benar, ya, hewannya aja diperhatikan. Seharusnya hambanya diperhatiin enggak? Pelayannya diperhatiin enggak? Iya. Pegawainya diperhatiin enggak? Iya. Manusia. Apapun latar belakangnya. Halo? Coba tanya orang sebelah-sebelahmu, kau orang benar bukan? Kalau kau orang benar, harusnya perhatiin.
Ya. Hewan aja diperhatiin, apalagi pelayan kita, pegawai kita. Layani mereka, berkati mereka. Saya percaya suatu saat mereka akan melihat terang Tuhan melalui perbuatanmu yang baik. Amin. Suatu saat mereka akan percaya Tuhan. Saya sudah membuktikannya. Berkali-kali sudah membuktikannya. Saya nggak cuma sekedar ngomong, saya membuktikannya sama Ibu Irma. Tidak ada perbuatan yang baik itu yang sia-sia di hadapan Tuhan. Apalagi kita lakukan karena kasih dan karena Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu ya. Kalau di cerita yang lain, di Injil yang lain, Matius cerita juga hal yang sama, ya. Matius lebih menekankan imannya perwira ini, tapi Lukas lebih menekankan kerendahan hatinya. Lukas menekankan bagaimana kepedulian perwira ini. Ada amin saudaraku. Saudara, bagaimana Lukas menggambarkan bahwa perwira ini orang yang suka melayani. Bahkan hambanya pun dia layani. Dia ingin yang terbaik. Dia ingin Tuhan menjamah dia. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Iya. Ya. Dan perwira ini merasa oleh orang-orang tua-tua Yahudi merasa dirinya layak untuk ditolong. Tapi Tuhan gak begitu terkesan. Tuhan biasa aja, ya. Tapi bagi saya pribadi, dengan cerita ini menggambarkan betapa indahnya hubungan perwira ini dengan orang-orang Yahudi, ya, yang walaupun mereka adalah bermusuhan sebenarnya. Ada amin. Ada amin. Dan bagaimana orang-orang Yahudi ini sangat menghormati akhirnya perwira Romawi ini yang juga percaya kepada Tuhan. Ada amin saudaraku. Dan saya percaya mungkin cerita tentang kebesaran Tuhan itu dia dengar juga dari hambanya. Betul? Ingat cerita Naaman? Naaman waktu sakit kusta, siapa yang cerita tentang adanya Nabi Tuhan? Hambanya. Pelayannya. Ada amin saudaraku. Iya. Saudara harus menghargai orang-orang di sekitar kita. Amin. Hargai orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang kita bisa melihat kebesaran Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Ya, jangan abaikan mereka. Jadi dari cerita ini kita melihat ya, menunjukkan hubungan Yahudi dengan non-Yahudi itu ternyata bisa hubungan baik. Bisa saling menghargai, saling menghormati, saling memberkati. Amin. Ya, jadi kita ini sebenarnya saudara-saudara kita yang belum percaya ini bisa sebenarnya punya hubungan baik dengan kita kalau kita berkati mereka. Ada amin. Berkati mereka. Ya, jangan dipikir kalau kita nyumbang misalnya untuk berkati rumah ibadahnya, oh jangan-jangan nanti nak login. Enggak seperti itu. Halo, tujuan kita adalah biarlah mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Ada amin saudaraku? Iya, biar mereka lihat bahwa orang-orang percaya ini punya kasih. Punya sesuatu yang mereka bisa bagikan. Ya. Siapa yang lebaran kemarin ngunjungin saudara-saudara kita? Ya, gak sampai seperempatnya. Saya kunjungin tuh. Saya senang bersekutu dengan mereka, jadi berkat, ajak ngobrol, mendengar cerita mereka. Amin. Ya berkati. Percayalah sesuatu yang baik yang mereka akan lihat. Amin. Jadi kita lihat ya, cerita pertama itu sebenarnya tentang perwira dan hamba itu beserta dengan tua-tua Yahudi. Betul? Nah, waktu dia sudah mau sampai Yesus, perwira itu suruh siapa lagi? Sahabat-sahabatnya. Dia merasa masih
kurang layak nih. Suruh sahabat-sahabatnya. Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya? Mereka kan bilang kan, suruh sampaikan, Tuhan janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tadi waktu tua-tua Yahudi bilang, orang ini layak ditolong. Dia itu donatur besar kami. Dia mengasihi kami, dia memberkati kami. Biasa aja Tuhan. Tapi waktu teman-temannya ngomong, dia merasa bahwa dia masih gak layak untuk terimamu Tuhan. Gak usah repot-repot. Katakan sepatah kata saja, maka hambanya akan sembuh. Lihat apa reaksinya Tuhan Yesus. Ayat 8 tolong. Apa reaksinya? Ya. Lihat. Kan dia ngerti otoritas. Dia ngerti arti otoritas. Dia katakan gini. Aku ini seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata salah seorang pergi maka dia pun pergi. Yang datang maka dia akan datang. Kerjakan ini maka dia akan mengerjakan. Mendengar perkataan itu. Yesus heran. Yesus amazed. Yesus terkagum-kagum. Ini orang luar biasa. Makanya dia bilang sama seluruh orang-orang itu. Di Israel ini, di seluruh Yahudi ini, di Israel ini, gak ada iman sebesar itu. Gak ada iman yang seperti itu. Gak pernah aku jumpai. Termasuk saudara-saudaranya. Memang betul ya, Ibrani 11 ayat 6. Tidak seorang pun dapat berkenan di hadapan Allah tanpa iman. Amin. Makanya waktu dia datang kedua kali, Alkitab katakan apa? Masihkah didapati iman di bumi ini? Jadi Bapak Ibu, saudara harus percaya bahwa imanmu bukan hanya menyelamatkanmu. Imanmu akan menyelamatkan orang lain. Imanmu akan membuat orang lain diberkati. Imanmu kepada Yesus akan membuat sesuatu terjadi. Mukjizat terjadi. Selalu saja setiap kali Yesus lihat seseorang yang beriman kepada dia, dia katakan imanmu menyelamatkan engkau. Makanya penting sekali iman kita terus terjaga, berakar, bertambah kuat, bertambah teguh. Dengan apa? Setiap hari baca firman, berdoa, lakukan firman Tuhan. Makanya kita berakar. Amin. Tinggal di dalam Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu. Karena itulah kekuatan kita. Ya. Nah dari cerita ini, saya mau membagikan ada beberapa hal yang penting, ya, dari perwira ini berkenaan bagaimana dia memandang Yesus. Yang pertama, ya, seorang yang merasa tidak layak itu karena memandang kuasa dan otoritas Yesus yang besar. Makanya dia bilang kan, aku ini seorang bawahan. Kalau aku suruh orang pergi, pergi. Orang datang, datang. Kerjakan, betul nggak? Dan dia bisa melihat otoritas Yesus itu jauh melebihi siapapun. Orang yang sombong adalah orang yang tidak menyadari akan kuasa dan otoritas Yesus yang besar. Orang-orang yang sombong merasa bahwa dialah yang menolong gereja. Dialah yang menolong pendeta-pendeta. Dialah yang menolong banyak pelayanan. Tetapi seorang yang menyadari siapa Yesus, bagaimana dahsyatnya kuasa Yesus, ia pasti merasa tidak layak.
seberapa besar pun yang dia bisa beri, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah beri. Karena jika kita dipakai Tuhan, itu adalah sebuah anugerah. Anugerah yang sangat besar. Makanya dia merasa tidak layak. Inilah yang terjadi sama perwira Romawi ini. Dia melihat kuasa dan otoritas Yesus. Karena dia tahu pusat otoritas hidup adalah Yesus. Makanya dia merasa enggak layak. Puji Tuhan, kita semua dilayakkan karena kuasa salib. Amin. Karena salib kita dilayakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang yang merasa tidak layak akan beriman dan bergantung sepenuhnya pada Yesus. Amin. Dia akan beriman dan bergantung. Artinya, jika kita menyadari bahwa kita tidak layak, berarti kita, ya, kalau kita merasa kita tidak layak, ya enggak? Kita ini bodoh kalau lari dari Tuhan. Sudah enggak layak, jauh pula dari Tuhan. Berapa banyak orang kalau ditantang tentang bertobatan, selalu bilangnya, nanti kalau aku jatuh lagi dalam dosa, aku bikin malu Tuhan, pastor. Kalau gitu, nanti aja deh. Merasa nggak layak, tapi masih terus-terusan menjauh dari Tuhan. Saya mau kasih tahu, orang-orang seperti ini, orang-orang yang bodoh. Bodoh. Udah tahu nggak layak, jauh pula dari Tuhan, makin menjauh dari Tuhan, makin lari dari Tuhan, makin nggak pengen ngalamin Tuhan. Tetapi justru karena kita merasa tidak layak, seharusnya kita makin dekat dengan Tuhan, semakin beriman dengan Tuhan, semakin bergantung sama Tuhan. Bergantung dengan anugerahnya. Amin. Ada amin? Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu. Kau diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan semata. Dunia membutuhkan orang-orang yang beriman dan bergantung kepada Yesus. Karena hanya orang-orang yang beriman dan bergantung kepada Yesus, mereka inilah yang akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Orang-orang seperti inilah yang akan dipakai Tuhan. Saudara, lihat. Pertanyaannya ya, kan Yesus itu kan orangnya kan dia rindu, kalau melayani itu rindu langsung ketemu ya. Langsung ya. Dia tipikalnya orang yang datang gitu, ingin in touch sama orang yang dilayani. Betul nggak? Betul nggak? 2 kali kan perwira ini bilang, nggak usah, jangan Tuhan, jangan repot-repot. Tapi Tuhan kan mau repot-repot. Bilang sama sebelahmu, Tuhan tuh mau loh repot-repot untuk kita. Ada amin gak? Ada amin gak saudara? Tuhan mau loh repot untuk saudara. Apapun persoalan saudara, halo? Tapi lihat ya. Perwira ini bilang apa? Gak usah, katakan saja sepatah kata. Keren gak itu? Seandainya Yesus terus paksakan
untuk terus datang. Kira-kira perwira itu kecil hati enggak? Merasa kok harus ya? Kok harus dia datang? Aku kan sudah percaya penuh. Dia berkata saja satu aja katanya. Satu aja, one word from God can change our life. Satu katamu Tuhan, aku percaya sanggup menyembuhkan. Itu yang membuat Tuhan itu terkagum-kagum. Anehnya orang-orang Kristen zaman sekarang, sama seperti Naaman, pengennya hamba Tuhannya datang, pegang usel-usel kepalanya, jama-jama dijatuhin. Gak perlu sebenarnya. Siapa yang percaya firman Tuhan berkuasa? Saudara percaya gak firman Tuhan berkuasa? Apa yang dikatakan, taat saja, nurut saja. Dalam ketaatan selalu ada berkat. Dalam ketaatan selalu ada jalan keluar. Itu yang membuat Yesus terkagum-kagum akan orang ini. Dulu saya pikir, wah hebat ya hamba Tuhan itu ya. Kalau jatuh semua orang. Ternyata semakin dalam belajar firman Tuhan. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Allah ingin kita hanya kagum sama Dia. Amin. Dan Allah bisa terkagum sama hidup kita karena iman. Karena iman. Siapa yang percaya? Kalaupun gak ada siapa-siapa di sekitarmu ketika kau sedang sakit, ketika kau sedang mengalami masa-masa sulit, masih ada Tuhan dan firman-Nya yang sanggup memulihkan hidupmu, yang sanggup menguatkan engkau. Kalaupun sudah gak ada siapa-siapa lagi yang peduli sama kita, masih ada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Itu yang kedua. Kita belajar dari perwira ini. Dan kita belajar bagaimana Yesus meresponi. Ya. Gak perlu repot-repot Tuhan. Walaupun kau suka direpotkan, katakan saja sepatah kata. Aduh keren sekali itu keren sekali. Gak tahu bagi saudara, bagi saya keren sekali itu. Itu luar biasa. Ya, yang sering apa? Kalau saya ada orang punya masalah, saya sampaikan satu firman untuk dia. Terus lanjutannya, berdoa ya, sabar. Dari dulu diajari doa terus pastor, tidak selesai-selesai masalahku nih. Belum selesai siko, datang lagi dua. Belum selesai dua, datang lagi tiga. Cak mano aku nih, tambah cak itulah hidupnya. Apa yang ada di dalam hatimu dan pikiranmu, seperti itulah jadinya engkau. Kalau kau bilang kayaknya tidak habis-habis, kayaknya satu masalah muncul dua masalah, tiga masalah, ngikut Tuhan koknya jadinya tambah lebih susah, tambah lebih terkekang, tambah lebih sempit ruang gerak saya dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam hal-hal integritas. Saudara harus percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Kalau orang sudah sampai bosan dengar sesuatu yang ilahi dari firman Tuhan, there is something wrong sama hidup orang itu. Apa yang kau mau percayai? Kau mau percayai berita-berita di luar sana, di dunia sana? Apa kau lebih percaya sama firman Tuhan? Kau lebih takut sama berita-berita di luar sana dengan prediksi-prediksi manusia, atau kau lebih takut dengan apa yang Tuhan yang katakan? Tinggal kau pilih, kata Petrus waktu di hadapan mahkamah itu, betul? Tinggal kau pilih, mau takut sama manusia atau takut dengan Tuhan. Amin. Mau percaya sama manusia yang suka berdusta, atau mau percaya sama Tuhan yang tidak pernah
berdusta. Dan yang terakhir, saudara harus percaya, kita belajar bagaimana seorang yang merasa tidak layak justru akan menerima mukjizat Tuhan. Lihat perwira ini merasa dirinya tidak layak, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka justru Tuhan melakukan mukjizat. Amin. Jangan berpikir salah tentang hal ini. Ada perkara-perkara yang sudah didoakan, sudah diimani, juga nggak sembuh-sembuh. Itu tuh Paulus. Halo? Ada kasus-kasus khusus yang memang Tuhan izinkan itu. Ya. Tapi percayalah, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk orang-orang sekitar kita. Amin. Apa yang kau imani, terjadilah sesuai yang kau imani. Ya. Percayalah, tujuannya semua untuk semakin membuat kita sadar kebergantungan kita sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang tidak sombong. Jangan angkuh, jangan pernah melihat ya segala sesuatu itu mengukur dengan diri kita. Percayalah, ada otoritas Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Justru waktu kita merendahkan hati, waktu kita menyerahkan diri, bergantung sama Tuhan, percayalah, Tuhan punya cara untuk kita bisa menerima anugerah dan mujizatnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Ku tak membawa. G aja. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada